Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap dan meyakini Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini sudah siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari. Kami boleh menatap, melihat orang yang kami kasihi. Itu bukan karena hasil usaha kemampuan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Bahkan saat ini kami boleh hadir di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami mau memanfaatkan momen yang terbaik ini untuk menyembah Tuhan. Menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terimalah segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, sukacitaku, katakan Yesus sukacitaku, Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi katakan Yesus sukacitaku, oh Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Oh, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biarlah sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan kita saat ini ataupun masalah kita, tetapi biarlah kita mau katakan apapun yang terjadi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Mari angkat suaramu sama-sama, kita mau katakan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi
dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan hatiku, hatiku bersuka, amin, memuji nama-Mu. Katakan saudara, jiwaku bermegah. ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan saudara, sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh, katakan, keadaanku dan masalahku. Mari angkat suaramu, katakan hatiku, hatiku bersuka, amin, Memuji nama-Mu. jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku, Hatiku bersuka, memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi saudara katakan apapun, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku, sukacitaku, katakan sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami mau nyatakan, mari kita sama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan, biarlah hati kami mau bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kami. Kami mau katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan katakan saudara, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, hidupku ada di tangan-Mu, kami rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan iman katakan, walau tubuhku rembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku berkau kuatku teguh. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau meyakini setiap hari Tuhan melakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Sebab itu kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, oh, akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Sekali lagi katakan, akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Amin. senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab ini hari yang terbaik. Kita mau sama-sama mendukung pekerjaan rumah Tuhan dan kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami mau bersyukur kepada Tuhan buat segala hal yang Tuhan berikan dan percayakan kepada setiap kami. Kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kami mau menabur di tempat ini dengan sukacita. Kami mau mempersembahkan persembahan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu. Dengan iman kami, dengan sukacita kami menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan terus menyembah-Mu, memuji, menaikkan syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, katakan, berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku mau menyembahmu, Tuhan. Ku mau bersyukur, Tuhan. Hari ini ku menyatakan syukurku hanya bagimu, Tuhan. Aku menyembahmu. Setiap musim hidupku, Tuhan, ku mau menyembahmu. Ku bersyukur, Tuhan, padamu. Oh, saat ini ku memujimu, menyembahmu dengan segenap hatiku, Tuhan. Dalam hadiratmu, Tuhan. Aku mau katakan, Tuhan, dengan iman kami mau bersyukur walaupun kami harus lewat lembah kekelaman. Kami mau menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau nyatakan di hadapan-Mu, Tuhan. Mari dengan iman kita mau katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tak tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang
katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa dengan segenap hati. Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, ku bersyukur. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, semua kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan lebih sungguh, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Allah kami yang sangat mengasihi kami, yang mengizinkan masalah terjadi, yang mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah puji-pujian yang kami panjatkan kepada Tuhan, semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami percaya Tuhan, semakin kami dekat kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang juga kami dengar pada saat ini, kiranya Roh Kudus menjamah hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar semua, biarlah hanya Engkau yang berbicara, sehingga kami dapat memahami makna firman-Mu. Kami menyadari bahwa dalam hidup kami, Tuhan izinkan juga ada duri dalam daging. Terima kasih Bapak, kami belajar firman-Mu pada pagi hari ini tentang hal ini. Berkati juga anak-anak kami yang mereka juga akan belajar firman Tuhan, belajar beribadah dengan cara mereka.
Tuhan berkati untuk guru yang membimbing, berkati anak-anak ini sehingga mereka mengerti dan terus bertumbuh semakin besar, diberkati kesehatannya, diberkati kepandaiannya, hikmatnya semakin bertambah. Biarlah melalui kedua orang tua mereka, anak-anak ini akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Terima kasih. Tema firman Tuhan pada bulan Juli ini adalah penyertaan Tuhan. Terima kasih 2 minggu kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Nathanael Condro. Nah, pada pagi hari ini tema yang kita akan pelajari adalah duri dalam daging. Ini perkataan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 kita akan baca. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru ya, kedua ya, TP2 ya. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur di hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan itulah, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Bapak Ibu coba membaca ayat yang ke-10. Ini pernyataan yang mungkin aneh ya. Karena itu, perhatikan Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 penyebab orang menderita. Yang pertama, seorang bisa menderita karena dosanya, karena kesalahannya. Atau seorang menderita karena dosanya, waktu hidupnya ketika diberi kesempatan digunakan untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang,
Pada waktu kesempatan bekerja, dia tidak mau bekerja. Digunakan untuk sesuka hatinya, sehingga pada waktunya dia tidak bisa bekerja, tidak ada uang, sehingga membuat penderitaan dan sebagainya. Jadi ada penderitaan yang disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Nah, Paulus berkata di dalam ayat 10 itu, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Nah, yang kedua, kita bisa menderita karena kita mengikut Yesus. Paulus sengsara, dia didera, dia dimusuhi banyak orang, dia dilempari batu, dan berbagai penderitaan yang lain, bukan karena dosanya, tapi karena mengikut Kristus. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jadi masalah duri dan daging kita akan pelajari dua hal pada pagi hari ini. Apa maksud duri dalam daging? Yang pertama, kita akan pelajari itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, Paulus menyebutkan ayat yang ke-7 itu ada duri dalam daging. Ini bukan berarti Paulus makan ikan lalu durinya menusuk pada tenggorokan kita, memang itu sakit. Bukan berarti ada duri, bukan berarti arti sebenarnya, tapi kata duri dalam daging ini adalah makna kiasan. Yang pertama kita pelajari ini, apa arti duri dalam daging? Nah, di dalam ayat yang ke-7, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Kata duri dalam daging dalam bahasa Yunani itu skolops. Skolop itu menggambarkan tiang gantungan. Jadi kalau ada orang yang akan dihukum mati, digantung itu ada tiang gantungan. Skolop juga bisa berarti tiang salib. Keduanya itu menggambarkan penderitaan. Jadi Paulus berkata, aku diberi duri dalam dagingku, itu berarti Paulus diberi penderitaan. Ada penderitaan dalam diri Paulus. Nah, sekarang apa penderitaannya? Ada banyak penafsiran dan ada yang mengatakan duri dalam daging Paulus itu adalah tantangan-tantangan. Pada saat Paulus memberitakan Injil, banyak orang yang menentang, orang memusuhi. Ada menafsirkan duri dalam daging itu adalah pada waktu Paulus melakukan banyak perjalanan, kemudian ada orang yang menolak, menganiaya, bukan. Tapi kita akan belajar makna duri dalam daging itu ada dalam firman Tuhan. Coba kita lihat dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-13 ya. Makna duri dalam daging ini dijelaskan Galatia pasal 13 ayat yang ke-14. Pasal Galatia 4, 13 sampai 14. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi duri dalam daging, Paulus mengakui ada sakit, ada penyakit dalam tubuhnya.
Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Jadi di dalam daging itu bukan masalah-masalah tantangan dari luar, tapi ada sakit penyakit. Nah kemudian kita lihat lagi tentang kelanjutan apa yang dikatakan Paulus ini dalam lebih spesifik dikatakan bahwa di dalam daging itu sakit apa? Kisah Rasul pasal 9 ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpang tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Dan seketika itu juga seolah-olah gugurlah dari saput matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Jadi ada penyakit dan disebutkan penyakit apa? Penyakit mata. Jadi Paulus yang dimaksud duri dalam daging adalah Paulus menderita sakit mata. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi sakit yang dikatakan Paulus ini bukan sakit katarak. Bukan sakit apa mata, belean bukan. Tapi sakit yang disebabkan pada waktu Paulus melihat sinar yang begitu terang, yang melebihi sinar matahari pada waktu dia akan menganiaya Dhamma Kristus. Ada sinar dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Dan saat itu juga Paulus menjadi buta. Dan Tuhan sembuhkan melalui hambanya yaitu seorang Ananias. Jadi penyakit Paulus ini, penyakit mata, dampak dari kebutaannya pada waktu Paulus bertemu dengan Yesus karena melihat sinar yang begitu terang itu. Sehingga Paulus karena matanya nggak mungkin berfungsi dengan baik, sehingga Paulus menggunakan juru tulis. Paulus itu banyak menulis surat-surat ya. Sebagian besar kitab suci Perjanjian Lama ini ditulis Paulus. Jadi Paulus menggunakan juru tulis. Hanya bagian tertentu saja yang Paulus tulis tangan. Misalkan waktu salam itu Paulus tulis. Tapi karena sakit mata itu sehingga Paulus tidak putus asa, tapi menggunakan seorang yang bisa menolong untuk menulisnya. Dan separah apa sih? Sesakit apa sih sakit mata yang diderita oleh Paulus itu? Apa coba dalam 2 Korintus pasal 12 ini dikatakan seperti ini sakitnya. Bapak Ibu coba membaca. Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Kata menggocoh di sini seperti memukul bertubi-tubi. Jadi Paulus itu matanya seperti dipukul bertubi-tubi. Bukan dielus tapi dipukul bertubi-tubi. Seperti itulah penderitaan mata Paulus yang dirasakan Paulus. Jadi sangat menderita. Bukan dipukul sekali tapi bertubi-tubi dipukul sehingga Paulus sangat tersiksa. Nah itu yang dialami Paulus.
Sehingga disebutkan ada duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus itu anak Tuhan. Paulus bukan saja percaya Yesus, tapi Paulus sangat setia melayani. Paulus menulis banyak surat-surat di Alkitab. Paulus memberitakan Injil di berbagai negara. Paulus sangat taat pada Tuhan. Tetapi faktanya, Paulus juga mengalami sakit, mengalami penderitaan. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa orang yang menjadi percaya Yesus, yang menjadi anak-anak Tuhan, yang melayani Tuhan, yang setia kepada Tuhan, bukan bebas dari masalah. Ada banyak orang konsepnya salah. Ketika ada masalah, dia meninggalkan Tuhan. Dia berpikir Tuhan gak ada. Dia berpikir masa anak Tuhan di masalah. Dia menghakimi temannya. Kalau kamu mendapat anak Tuhan, kamu gak mungkin ada masalah seberat ini. Kamu gak mungkin sakit kalau kamu anak Tuhan. Kamu gak mungkin miskin. Kamu gak mungkin bangkrut. Ada banyak konsep yang salah. Faktanya, Paulus setia pada Tuhan. Apa yang kurang setia dari Paulus? Dia rela menderita, dia taat pada Tuhan. Kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab juga menderita. Bagaimana Yusuf? Apa kurangnya Yusuf? Dia setia kepada Tuhan, tapi dia menderita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang percaya Yesus itu juga akan tidak luput dari penderitaan. Tidak luput. Ada duri dalam dagingnya. Walaupun saudara setia kepada Tuhan. Walaupun saudara taat pada Tuhan. Saudara melakukan perintah Tuhan apapun, semua beres. Tapi tidak menjamin kita akan bebas dari masalah. Kapan kita bebas dari masalah, saudara? Kapan? Ya kalau kita disebut almarhum atau almarhumah. Tapi selama kita belum mendapat predikat sebutan almarhum, almarhumah, kita akan masalah. Sesetia apapun kita, sekusuk apapun kita berdoa, kita akan ada duri dalam daging. Nah, dari saudaraku, coba kita renungkan ini ya. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, taat pada Tuhan, mengembalikan persepuluhan, loyal pada Tuhan, dan sebagainya. Ada duri dalam dagingnya. Tuhan tidak pernah berjanji, coba ingat ini. Tuhan gak pernah berjanji kepada saudara-saudara, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan bebas dari penderitaan. Gak akan ada janji itu. Yang Tuhan janjikan apa? Kalau kamu percaya Yesus, setia kepada Tuhan, kamu tetap ada masalah penderitaan, tapi Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi nggak akan meninggalkan saudara. Saudara menderita bukan karena dosa. Jikalau saudara menderita karena taat pada Tuhan, ya pasti Tuhan menyertai saudara. Kecuali kalau Tuhan meninggalkan saudara karena dosa. Ya kita harus bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik, pada saat kita
mengalami penderitaan, apa yang saudara renungkan? Ini yang saya lakukan ya. Ketika saya menderita, saya evaluasi, Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Jikalau disebabkan dosa saya, ampuni saya Tuhan, tunjukkan, berikan hikmat-Mu, supaya saya bisa mohon pengampunan kepada Tuhan. Tapi jikalau penderitaan yang saya alami ini karena Tuhan menguji saya, berikan kekuatan pada saya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan. Setan menggunakan kesempatan kepada anak-anaknya yang sedang dalam penderitaan. Pada waktu saudara menderita, setan akan bekerja, membisikkan suaranya. Ya kan? Itu akibatnya kamu percaya Yesus. Itu banyak-banyak mengapa kamu setia pada Tuhan. Tinggalkan saja. Ya seperti siapa? Seperti teman-teman Ayub. Ayub tinggalkan saja Tuhanmu. Seperti istri Ayub, tinggalkan saja. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Setan itu enggak suka kepada orang yang setia pada Tuhan. Enggak suka. Tapi setan itu akan menganggap temannya jikalau kita enggak setia Tuhan. Itu sebabnya ketika kita enggak setia kepada Tuhan, ya asal-asalan mengikut Tuhan, ya penderitaan kita enggak seberat waktu kita setia pada Tuhan. Jadi kalau setan melihat orang-orang Kristen yang enggak setia pada Tuhan, ibadah enggak pernah, berdoa enggak pernah, baca kitab enggak pernah, itu dianggap teman, enggak akan diganggu. Tapi kalau melihat orang Kristen yang setia, berdoa, wah kok enggak banyak gangguannya. Kalau saudara punya komitmen, wah mulai besok saya akan berdoa. Ya susah, karena banyak gangguan setan. Kalau saudara punya komitmen ikan setia pada Tuhan, itu banyak gangguannya. Setan enggak tinggal diam, enggak rela. Tapi kalau saudara ngasal-ngasal aja, ya saudara dianggap temannya setan. Bapak Ibu ada ilustrasi tentara Amerika sangat terkenal itu ya akan berperang. Kemudian dibentuk pasukan perang yang sangat hebat, alat-alat modern, dan ada pengintai. Begitu ada pesawat asing yang masuk ke wilayahnya, komandan itu perintahkan, tembak, itu pesawat Perancis, tembak. Jatuhlah pesawat Perancis. Ada pesawat Mesir, itu pesawat asing, tembak, jatuh. Ada pesawat Jerman, tembak, jatuh. Ada gerombolan pesawat, lalu komandannya, nggak usah ditembak, biarkan saja. Itu pesawat Indonesia. Loh kenapa? Biarkan, itu nggak mengganggu kita, nanti jatuh sendiri. Itu guyonan Gus Dur ya, saya ambil itu. Jadi kalau tidak membahayakan, ya iblis nggak ganggu kita, nggak membahayakan kok. Tapi kalau iblis tuh, kita membahayakan iblis, wah kita akan diserang. Sehingga membuat kita
penderitaan. Ilustrasi yang kita boleh renungkan, Bapak Ibu, coba bandingkan pada waktu saudara belajar tentang Nuh ya, tentang Ayub ya, bukan Nuh, Ayub ya. Tentang Ayub itu. Ayub pada waktu menghadapi sakit penyakit, pada saat iblis melihat Ayub dan anak-anaknya, Ayub yang sangat setia, istrinya setia, anaknya setia, iblis datang kepada Ayub. Nah ini kita lihat penyebabnya. Dan yang pertama kita belajar tentang duri dalam daging itu adalah penderitaan yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, siapa yang memberi duri dalam daging? Siapa saudaraku? Coba baca dalam 2 Korintus 17 tadi ayat 7 dan 8 ya. Perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi. Kata diberi bukan berarti dengan sendirinya, tapi ada sosok memberi. Diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu siapa? Seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi siapa saudaraku? Siapa yang memberikan duri dalam daging itu? Di sini ada kata diberi, berarti ada sosok yang sengaja memberi Paulus penderitaan ini. Siapa? Ayat 7 ada katakan utusan iblis. Berarti ada malaikat iblis yang memberikan penderitaan, yang mengizinkan penderitaan terjadi pada diri Paulus. Tetapi ayat ke-8 berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Jadi siapa yang memberikan duri dalam daging, saudara? Apakah iblis atau Tuhan? Tuhan dan iblis. Iblis memberikan masalah pencobaan buat kita. Tujuan iblis apa? Supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan pakai pencobaan itu menjadi ujian, menguatkan kita. Nah saudaraku, Ayub itu pada waktu melihat Ayub setia, iblis itu nggak suka. Ini agak semacam, Bapak Ibu kalau membaca dalam kisah ini, dalam kisah tentang Ayub ini saudaraku, itu ada dialog ya antara iblis dengan Tuhan. Di gambar itu melihat pada kita di sini, yaitu iblis dialog dengan Ayub. Tuhan yang pantas Ayub dan setia karena hidupnya makmur, dia kaya, dia ini dan ini. Coba Tuhan, kalau Tuhan ambil hartanya, ambil anak-anaknya, lalu iblis
mencoba itu dan berkata, Tuhan tolong izinkan aku mengambil anak-anaknya Ayub, mengambil harta Ayub. Coba kalau dia miskin, apakah masih setia pada Tuhan? Tuhan menyetujui. Dan ketika Ayub tidak punya anak lagi, tidak punya kekayaan lagi, ternyata Ayub masih setia. Lalu iblis datang lagi, Tuhan, ya pantas dia masih setia. Walaupun gak punya anak lagi, walaupun gak punya harta lagi, karena dia masih sehat. Coba Tuhan, kalau dia sakit, apakah dia masih setia? Tuhan mengetahui itu dan menyetujui. Sehingga Tuhan berkata, ambil tubuh tapi jangan ambil nyawanya. Dan benar, Ayub menjadi sakit kusta yang sangat menjijikkan. Dan iblis gak mungkin mampu mengambil nyawa Ayub. Karena Tuhan berkata, ambil tubuhnya tapi jangan ambil nyawanya. Dalam konteks ini kita belajar bahwa iblis itu hanya mampu melakukan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan semua beban kita, penderitaan kita itu tidak melebihi kemampuan kita. Kalau iblis memberikan penderitaan kita, misalkan kalau penderitaan itu levelnya 8 ya, kalau kita punya kekuatan level 8 itu, iblis akan mungkin, Tuhan gak mengizinkan kita mengalami penderitaan di level 9, gak mungkin. Di bawahnya. Kalau kita punya level kekuatan ketahanan iman level 8, iblis gak akan mungkin memberikan penderitaan tingkat level 9. Gak mungkin di atasnya. Jadi semua itu seizin Tuhan. Kalau saudara menderita itu pun seizin Tuhan. Iblis pakai penderitaan saudara supaya saudara jatuh dalam dosa. Supaya saudara meninggalkan Tuhan. Gak setia pada Tuhan. Tapi Tuhan pakai supaya kita semakin kuat iman kita. Kita bisa naik level iman kita. Jadi ada kepentingan yang berbeda. Iblis berusaha menghancurkan iman kita, menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan berusaha menguatkan iman kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, mari kita akan baca bersama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Titik dulu ya. Iblis gak akan diizinkan Tuhan memberikan beban melebihi kekuatan kita, gak mungkin. Tuhan izinkan jikalau itu di bawah kemampuan kita terjadi. Tuhan gak pernah izinkan jikalau melebihi kekuatan kita. Kata berikutnya, pada waktu kamu dicobai, ya, pada waktu kamu dicobai, perhatikan. Ia akan memberikan kepadamu, siapa Ia? Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar. Jadi kalau kita ada masalah, percayalah selalu ada jalan keluar. Amin. Kalau kita selalu mendekat Tuhan. Kalau kita menjauh Tuhan, ya nggak ada jalan keluar, jalan bunuh diri. Tapi selama kita dekat Tuhan, beban apapun, masalah kita, seberat apapun,
itu kita masih mampu dan selalu ada jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya, artinya sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Karena tujuannya Tuhan mengizinkan itu supaya kita menjadi semakin kuat. Nah kalau kita dicobai level yang ke-8, mampu, berarti kan naik level iman kita. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Ayub itu bisa menderita, Ayub yang saleh, yang setia kepada Tuhan bisa menderita. Kalau Rasul Paulus seorang yang taat pada Tuhan, yang saleh, beriman kepada Tuhan juga bisa menderita. Dan jika saudara dan saya setia kepada Tuhan itu pun bisa menderita. Meski kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Tuhan tak akan meninggalkan saudara, Tuhan setia pada saudara. Kita akan naik pujian awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Tuhan ini. Berapa banyak Tuhan sudah menolong saudara. Ingat-ingat
saudara ketika saudara dalam penderitaan, ada masalah, ada sakit, ada keluarga yang sakit, saat mengalami kekurangan, apapun penderitaan itu, Tuhan membuktikan kakak meninggalkan saudara. Selalu ada jalan keluar. Jadi biarlah firman ini selalu mengingatkan kita. Masa lalu saudara mengalami penderitaan, bukan berarti masa depan gak ada penderitaan. Masa ada banyak penderitaan masa depan saudara. Masa yang akan datang masih ada banyak penderitaan. Biar ini mengingat kita, Tuhan pernah menolong saudara. Jadi kalau masa depan, ke depan ada masalah penderitaan, ingatlah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri penghiburan, beri kemampuan, bahkan ada jalan keluar. Karena tujuan Tuhan untuk membuat kita naik level iman kita naik semakin setia pada Tuhan. Sangat berdoa pada Tuhan. Taat beban yang pernah saudara pilih dan berapa kali Tuhan menolong saudara. Ingatlah, sampaikan syukur saudara pada Tuhan. Silakan berdoa. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan terus meyakini bahwa Yesus setia. Dia menyertai saudara. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan,
ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Apa itu saudara kasih Tuhan? Kiranya pada saat kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak cacat pada kedatangan Yesus Kristus Allah kita. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, damai perluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati aku berlimpah-limpah, damai perluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersama-sama dengan Gembala dan Ibu. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam